Bendahara penerimaan Satker Mitra KPPN Bekasi, yang terhormat Bapak Kepala KPPN Bekasi, Bapak Haris Budi Susila, yang terhormat para pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional serta rekan-rekan dari KPPN Bekasi, yang terhormat para narasumber dari Bank BRI, ada dari Ibu Marisa Rembulan, Staff Officer Regional Transaction Banking, ada Bapak Heru dari BRI Kanwil Jakarta II, dan juga rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Syukur Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan refreshment aplikasi CMS BRI. Walaupun melalui online, semoga tidak mengurangi makna dari acara. Sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu tayang video anti korupsi, yang kedua pembukaan, pembacaan doa, sambutan, foto bersama, materi, tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, agar acara diberikan kemudahan dan kelancaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus keynote speech yang akan dibacakan oleh Kepala KPPN Bekasi. Kepada Bapak Haris Budi Susila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, terdengar suaranya? Sudah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormatin Bu Marisa Rembulan dari BRI Kanwil ya, Kanwil BRI Jakarta. Kemudian Pak Ahmad Herudin, panggilan akrabnya Pak Heru gitu ya. Pak Heru juga dari Kanwil BRI. Dan Bu Sri Purwati, makasih banyak Bapak Ibu narasumber yang BRI ini sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kita semuanya ini. Rekan-rekan bendahara pengeluaran dari Satker Mitra Kerja KPPN tipe A1 Bekasi yang berbahagia. Ini para pejuang kebahagiaan banyak pegawai nih, ya Pak Uzian. Untuk Bapak Ibu para bendahara pengeluaran ini menjadi apa namanya sosok yang sangat dinantikan kehadirannya gitu ya. Apalagi saat sekarang ini dengan ngurus THR ya Bapak sekalian, semangat ya, mudah-mudahan menjadikan amal soleh buat kita. Setelah rekan-rekan pegawai, pejabat pengawas dan seluruh pegawai di KPPN Bekasi, saya buka sambutan saya dengan pantun dulu ya Mbak Yuha ya. Nasi ketan ditambah ragi, jadi tape buat buka puasa. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Bapak sekalian yang berbahagia, ini waktu yang sangat penting buat kita di tahun 2024 ini. Makasih Bapak Ibu narasumber dari BRI. Bapak sekalian, digitalisasi payment atau payment atau pembayaran secara digital menjadi satu langkah yang penting buat kita semuanya. Karena sejak COVID kemarin rasanya dunia sudah berubah gitu ya. Kalau zaman dulu orang suka pegang uang gitu ya, bayar. Kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah ceritanya KPPN dulu itu, kalau bayar satkernya datang bawa karung gitu, bawa mobil pick up gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak juga nggak ngalami ya ke KPPN bawa karung gitu ya. Kemudian di KPPN punya berangkas yang besar gitu ya, namanya kluis gitu ya. Beberapa KPPN masih ada tuh. Jadi berangkas yang di dalamnya dikasih cairan khusus sehingga uang itu nggak berjamur gitu ya, amannya. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, kemudian berkembang semuanya, dan sekarang juga kalau Bapak Ibu sekalian ke KPPN nggak kayak dulu lagi, ya mungkin udah sepi sekarang ya. Tetapi kami di KPPN ya kerjaannya nggak berhenti. Ini ada Pak Anang nih, kepala seksi bank nih, ya. Jadi kalau yang lainnya bekerja, beliau ini sebagai apa skor apa top skor atau ya yang menendang bola terakhir di KPPN gitu ya. Terus sekalian Bapak Ibu bendahara pengeluaran satker yang saya hormati, saya cintai,
Ini mohon bantuan kerjasamanya untuk kita semuanya ya, karena Bapak Ibu sama dengan KPPN sebetulnya. Kalau Bapak Ibu melayan internal di Satkernya dan kami melayan Bapak semuanya. Jadi perkenalkan dulu saya Pak Haris Budi Susila, Kepala KPPN Bekasi yang diamanahkan baru 1 bulan ini menggantikan Bu Hayu yang beliau diamanahkan sekarang menjadi Kepala Badan Diklat Keuangan di Cimahi, gitu ya. Izin bergabung dengan Bapak sekalian dan mohon sinergi dan kolaborasinya untuk mengawal penugasan dari pimpinan, gitu ya. Bapak sekalian, kenapa kita harus beralih dari yang kemarin pembayaran bahkan transaksinya untuk secara digital? Pengalaman saya pribadi bahwa memang menggunakan transaksi digital itu cukup banyak kelebihannya Bapak sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu nanti sempat ada audit dari SPI-nya, dari inspektoratnya, ini sangat membantu gitu loh. Kadang-kadang ada dokumen kita yang terselip, kadang-kadang yang terlupa, itu bisa kita ambil di sistemnya kembali gitu deh. Ada kwitansi dan sebagainya. Jadi yang pertama kelebihannya adalah dia lebih akuntabel gitu ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri misalnya Bapak yang menggunakan M-Banking ya. M-Banking setiap transaksi kan ada kiriman ke email ya, sehingga kita bisa ngecek lagi nih transaksi tanggal sekian gitu ya. Jadi kita nggak lupa kalau mau diambil datanya bisa ditarik lagi. Gitu. Jadi lebih akuntabel. Dan ada juga tersimpan di vendornya. Jadi kalau kita mau konfirmasi bagi apa namanya aparat pengawas internalnya juga mudah gitu. Kalau kita berkoordinasi, bahkan ngecek ke vendornya lebih gampang ya. Ini juga mendukung kita untuk menjaga integritas Bapak sekalian. Jadi tidak ada lagi, mohon maaf, ada markup, ada lagi yang main-main gitu ya. Dan ke depan saya juga berharap mengajak kita semuanya para pelaku keuangan lebih akuntabel, jaga integritas. Karena sebagai ASN itu adalah nilai kita yang paling tinggi, gitu ya. Jangan mengorbankan integritas hanya untuk sesuatu yang tidak seberapa, gitu ya. Nggak zaman lagi, gitu ya. Nggak zaman lagi. Dan mumpung ini Bapak sekalian nggak ngumpul, ya sampaikan bahwa kami seluruh kantor, seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, wabil khusus Kabupaten Bekasi, ya mohon didukung bantuannya untuk bisa menjaga integritas kami. Ya, apalagi momen sekarang ini, ya jangan ada memberikan apapun ke kami, gitu ya. Insya Allah kami layan dengan sepenuh hati untuk kebahagiaan kita semuanya sebagai amanah. Yang pertama tadi adalah dari sisi akuntabilitas. Jadi dokumen-dokumennya akan lebih mudah terjaga, bisa kita ambil lagi, dan ketika ada audit bisa kita retrieve lagi, begitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Ibu narasumber dari BRI, ya. Yang kedua, yang pasti lebih praktis, lebih efisien, gitu ya. Kalau dokumen-dokumen selama ini pakai kertas, gitu ya, salah diketik lagi. Kalau di sana kan kita hanya menggunakan fasilitas untuk klik penawaran, harganya, pilih dan sebagainya, bayar, gitu ya. Jadi akan menghemat mendukung kalau bahasa kami eco office ya, menggunung go green gitu ya, sehingga tidak banyak kertas. Kalau anak saya suka mengatakan, Pak, kalau Bapak pakai kertas kayak gini, itu berapa banyak pohon yang ditebang ya, akan banyak yang dikorbankan dari tanaman yang seharusnya menjadi paru-paru dunia begitu ya. Jadi lebih efisien. Nah, dengan sistem digital ini akan mengurangi penggunaan kertas cukup signifikan tentunya, gitu ya. Nggak terlalu banyak lagi, gitu ya. Tentunya juga akan lebih efisien Bapak Ibu bisa belajar dari kantor kan nggak perlu datang ke mana ke vendor-vendornya gitu loh. Kalau mungkin Bapak Ibu yang biasa kalau belanja harus ke toko ATK ke sana kemari gitu ya nyari lagi paling Bekasi kalau siang macet gitu kan nggak perlu gitu ya jadi lebih efisiensi dari sisi biaya gitu ya waktu gitu ya apalagi kalau Bekasi prediksi ke depan BMKG akan cukup panas nih Bu kemarauannya akan panjang jadi ya nggak perlu sunblock gitu ya nggak perlu sunblock lagi gitu ya yang terakhir mudah gitu ya mudah jadi eh, praktis mudah dan hanya nanti mohon dukungannya mungkin Bapak sekalian kalau selama ini Bapak sudah belanja di beberapa rekanan vendor yang sudah biasa dengan kantor ya langganan untuk ATK misalnya di toko A untuk beli snack toko B untuk konsumsi makan di toko C rumah makan X gitu ya mari kita dorong teman-teman vendor ini untuk masuk ke platform digital ini ya nanti kerjasama dengan teman-teman dari bank ya monggo saja dari ini ada sekarang dengan BRI gitu ya. Nah, ini yang hadir sekarang ini adalah semua yang rekeningnya ada di BRI ya, dengan BRI. Dan mohon nanti dukungannya dari Bu Sri ya. Bu Sri mohon support nih BRI ini bank terbesar se Indonesia nih Bu Sri. Jadi mohon dijaga betul
ya apa namanya image yang terbaik BRI adalah terbesar dan layanan juga terbaik gitu ya. Sehingga teman-teman yang akan menjadi nasabah setia bagi BRI gitu ya, karena bank pertama gitu kan. Dan ini harapan kami selaku nasabah juga stakeholder dari BRI tentunya. Nah, tantangannya Pak Baris, tantangan juga ada nih kalau untuk penggunaan platform ini adalah yang pertama perlu ada perubahan mindset ya. Maaf kalau ada yang suka belanja gitu ya, kalau ya ada tuh Pak, Bapak sekalian ya, bendahara atau pejabat pengadaan yang suka ya, belanjanya ke Mangga Dua aja Pak gitu ya. Sebenarnya sektornya Bekasi gitu ya, sambil-sambil cuci mata Pak gitu ya. Nah, ini tantangan mindsetnya nih sambil naik KRL atau naik mobil gitu ya. Nah, ini ya sama dengan Bapak Ibu yang selama ini mungkin KKPPN datang ya gitu kan dengan surat tugas, ada perjadinya gitu ya. Nah, sekarang kan SPM-nya cukup dikirim ya, nggak perlu datang gitu ya. Nah, ini perlu perubahan mindset sama-sama gitu ya. Jadi yang kedua tentunya adalah kesiapan IT. IT mungkin Bapak Ibu nih cek di kantor masing-masing seperti apa, jangan sampai kita transaksi. Dan tentunya nih mohon support dukungan dari penyedianya gitu ya, dari Bank BRI-nya gitu ya, kemudian di CMS-nya ya, kemudian yang di virtual account-nya gitu ya, sehingga seluruh proses ya pengadaan atau payment-nya itu bisa clear gitu ya, bisa clear dan tidak ada kendala, nggak ada nyangkut gitu ya. Waktu itu sempat ada isu kan yang di KKP khususnya, jadi yang sempat ada beberapa yang dihack atau dibajak dan sebagainya. Nah, mungkin security IT-nya harus sama-sama kita perhatikan gitu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu narasumber harus memberikan tips trik supaya apa ya, misalnya nggak ngasihkan PIN ke orang lain dan sebagainya. Nah, sekarang yang rawan di HP kan gitu ya. Di HP itu yang ya saya baru 2 minggu di Bekasi udah banyak sekali tuh kiriman WA yang kalau diklik ya diambil semua nih akun saya, rekening saya gitu ya. Nah, ini tantangannya ya. Yang ketiga tantangan terkait dengan security IT-nya ya. Jadi Bapak Ibu yang bendahara mungkin lebih hati-hati. Ada beberapa yang menyarankan Pak Aris kalau transaksi lewat WA atau BA-an jangan pakai HP, bukanya di laptop aja Pak. Karena laptop nggak terhubung dengan apa di HP gitu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu dari BRI bisa menjelaskan juga gitu. Ya transaksi lebih aman di laptop gitu. Ya, hacker dan sebagainya. Jadi itu mungkin Bapak sekalian sebagai pengantar dari saya dan mohon dukungannya buat kita semuanya. Ada 3 mungkin yang dibahas ya tentang CMS, kemudian DCP dan KKP mungkin nanti sharing dari teman-teman narasumber BRI Bapak sekalian. Ada Pak Heru, ada Bu Wulan, ada Bu Sri ya gitu ya. Mungkin itu Mbak Yuha dan Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber dari BRI. Mohon apa namanya pencerahannya dan kepada kita semuanya dan mohon dukungan teman-teman bendahara pengeluaran ya Mitra Kerja Kabupaten Bekasi untuk kita sama-sama sukseskan ini ya. Diawali dengan pendaftaran vendor-vendor yang selama ini dengan kita dengan Satker, kemudian dicoba transaksinya gitu ya, dicoba kemudian nanti dibandingkan mana lebih mudah gitu ya. Ya. Kemudian dijaga tadi mungkin warning terkait dengan security-nya dan ke depan memang cashless society ini nggak bisa dihindarkan gitu ya. Ya, nggak bisa dihindarkan. Semuanya menggunakan digital payment. Sebagai penutup dari sepatah dua patah kata saya tutup dengan pantun lagi Mbak Joa. Aura kasih kurang belayan. Terima Cakep. kasih kami ucapkan. Satu lagi, pohon sawit ada berduri. Saya mohon pamit dan undur diri. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bapak Haris atas sambutan dan sekaligus secara resmi membuka acara pada pagi hari ini. Ya, sebelum meninggalkan Zoom karena kegiatan yang lain, mohon bantuannya Mas Daru, Bapak Ibu semuanya untuk menyalakan virtual background, menyalakan kameranya dan mengganti virtual background yang telah disediakan untuk sesi foto bersama. Silakan dibantu Mas Daru. Ya, silakan on cam, berikan senyum Oke ya Bapak Ibu. terbaiknya. Oke, tiga, Senyum-senyum dua, sudah terima satu. THR ya. Oke, layar kedua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, terima Baik, kasih.
Terima kasih Mas Daru, Pak Haris, terima kasih Pak banyak. Zuhad dan Mbak Bu, saya izin pamit ya. Ada dan cara dengan Pak Kanwar juga nih. Baik, Ya. silakan Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. misalnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke acara selanjutnya terkait materi refreshment aplikasi CMS BRI, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa KPPN Bekasi telah menyampaikan surat dari Kepala KPPN Bekasi nomor S278 garing KPN titik 1303 garing 2024 tanggal 19 Maret 2024 terkait monitoring penggunaan CMS rekening virtual Satuan Kerja KPPN Bekasi dalam rangka penggiatan transaksi non-tunai serta penyampaian VIC Bank Pusat Mitra Pengelola Rekening Virtual Satker terkait kendala teknis penggunaan CMS. Di situ kami sampaikan bahwa sampai dengan tahun 2023, penggunaan CMS di KPPN Bekasi secara keseluruhan baru 45%. Kendalanya antara lain masih terdapat pembukaan rekening BPG dan BPN di bank yang sama, di bank yang berbeda. Lalu terdapat juga rekening RPL dan BPN yang belum pernah menggunakan transaksi CMS. Lalu terdapat juga satker yang memiliki BPP. Terdapat juga satker yang telah berganti kode satker dikarenakan likuidasi ataupun merger, sedangkan rekening lamanya belum ditutup. Ada juga terkendala teknis terkait penggantian pejabat, belum diterimanya kelengkapan aktivasi user CMS atau token serta teknis penggunaan. Untuk poin yang F, Bapak Ibu, apabila terdapat pergantian pejabat atau belum menerimanya aktivasi user CMS, kami telah memfasilitasi di Google Sheet di link yang sama. Tadi saya intip baru 4 satker yang mengisi ya Bapak Ibu. Apabila kendala CMS-nya belum digunakan karena hal tersebut, Bapak Ibu silakan mengisi di link tersebut, nanti dari pihak BRI, dari pihak KPPN bersama-sama memonitoring apakah kendala tersebut sudah terselesaikan atau belum. Harapan kami ke depannya Bapak Ibu Satker ini sudah menggunakan CMS-nya ya Bapak Ibu. Apalagi di sini sudah bergabung dengan kita Bapak Ibu dari Bank BRI, jadi apabila terkendala terkait penggunaan CMS-nya bisa ditanyakan langsung. Baik, Bapak Ibu, untuk mempercepat acara hari ini, kita langsung saja acara selanjutnya langsung ke materi refreshment yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Hairudin dari Kanwil Jakarta 2 selaku staf asisten. Kepada Bapak Heru, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yuha. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haris Budi Susila, Kepala KPPN Bekasi. Yang terhormat Bapak M. Prasetyo, Kepala Seksi MSKI. Yang terhormat Bapak Ibu Satker Wilayah KPPN Bekasi, serta rekan-rekan dari kantor cabang Bekasi Juanda. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri kembali. Saya Ahmad Herudin atau yang biasa dipanggil Heru ya Bapak Ibu. Saya dari bagian regional transaction banking Kanwil Jakarta 2 yang memang dikhususkan untuk menghandle terkait cash management. Dan di sini saya juga didampingi nih dengan Ibu Marisa, rekan saya sekaligus pembina dari kantor cabang Bekasi Juanda. Mungkin untuk materi yang sekarang akan kita presentasikan, mungkin lebih terkait adalah replacement ya, Bapak Ibu, mengulang kembali pemahaman terkait CMS, dan kita lebih diskusi terkait kendala apa saja sih yang ada di Satker Bapak Ibu sekalian. Izin sebelum saya memaparkan case management, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi link yang terkait kendala yang tadi disampaikan Bu Yuha ya. Terima kasih, saya coba presentasikan dulu. Sudah bisa di-share screen, Bu Yuha? Izin. Daru, minta tolong jadi co-host. Kayaknya udah bisa deh. Sudah terlihat belum?
Untuk materinya sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Udah Sudah. terlihat. Oke. Kumaha. Biasa dibantos. Siap. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lebih membahas cash management system, merefreshment kembali. Apa sih cash management system itu? Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Haris, jadi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Satker datang ke bank secara konvensional. Sekarang kan dikhususkan untuk satker-satker itu adalah menggunakan adalah cash management system. Nah, cash management system ini adalah mempermudah Bapak atau Ibu sekalian dalam monitoring keuangan, dalam melakukan transfer segala macam yang biasa dilakukan di teller BRI itu sudah bisa dilakukan langsung di perusahaan Bapak Ibu, di satker Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, jadi CMS ini adalah solusi layanan perbankan berbasis internet ya Bapak Ibu. Kita tidak ada menginstal atau melakukan instalasi di perangkat Bapak Ibu, hanya berbasis internet. Nanti mengakses pun juga langsung ke alamatnya CMS sendiri gitu ya. Nah, untuk di CMS ini bisa apa saja, bisa transfer sesama BRI, bisa transfer antar bank, itu ada RTGS dan clearing, lalu bisa pembayaran pajak PLN atau pembayaran kartu kredit pemerintahan atau KKP gitu. Nah, untuk cut off time-nya sendiri, CMS itu ada cut off time-nya Bapak Ibu di pukul 10 atau jam 10 malam gitu. Nah, ini untuk karakteristik dari CMS sendiri, kita berbasis web, nanti diakses di alamat ibank.bri.co.id, lalu fiturnya juga lengkap, bisa transfer ke sesama BRI, ke bank lain, ataupun pembayaran-pembayaran lain pun sudah ada semua di CMS. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi nih datang ke bank secara mandiri, kan bisa mengurangi waktu Bapak Ibu dalam hal ke bank gitu, kecepatan waktu bertransaksi, fleksibilitas transaksi, lalu ada schedule payment, kita juga bisa melakukan schedule payment, misalnya mau ditransaksikan hari ini tapi masuknya besok, itu bisa dilakukan schedule payment, atau mau menjalankan transaksi itu sekaligus banyak, kita juga ada mass transaction. Lalu real time online. Ini untuk real time online ini transfer ke sesama BRI ya Bapak Ibu. Untuk yang ke bank lain itu masih mengacu pada clearing dan RTGS. Biasanya kalau clearing dan RTGS itu dia ada jangka off time-nya yaitu jam 3 sore Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dilakukan Bapak Ibu adalah melakukan transaksi ke bank lain di atas jam 3, itu udah otomatis akan masuk ke di hari berikutnya gitu. Atau kalau misalnya dijalankan Sabtu Minggu, dia akan jalan pada saat di jam kerja gitu, atau Senin baru bisa masuk transaksinya. Nah, untuk security-nya nanti di CMS itu kita menyediakan adalah user dan password Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya user ID dan passwordnya masing-masing. Lalu untuk keamanannya kita punya token. Nah, sekarang di BRI Cash Management System ini kita ada 2 token, Bapak Ibu. Kita ada token yang hard token yang biasa Bapak Ibu pakai. Lalu kita ada juga soft token yang melakukan approvalnya itu lewat handphone untuk menggantikan yang token fisik. Kita punya soft token itu. Nah, kita juga ada pin statis. Pin statis ini berlaku untuk yang hard token. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan hard token pasti tahu dengan pin statis. Kalau misal tidak ada pin statis itu tidak akan bisa mengapprove transaksi. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Lalu report transaction-nya di CMS ini sudah lengkap untuk report transaction-nya. Bapak Ibu nggak perlu lagi cetak-cetak. Jadi langsung download aja. Kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk di-download, silakan di-download report transaksinya. Lalu ada report log atau aktivitasnya. Bapak Ibu menggunakan CMS-nya itu ngapain aja, itu sudah ada di situ juga.
Lalu kita untuk keamanannya juga SSL 256 bit. Lalu HTTPS karena ini berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada menginstal apapun di perangkat Bapak Ibu sekalian. Itu kita untuk notifikasi kita masih melalui email. Jadi setiap Bapak Ibu bertransaksi di CMS itu akan menerima notifikasi email ke email yang sudah didaftarkan. Itu lalu ada kewenangan persetujuan transaksi bertingkat. Nah, kewenangan persetujuan transaksi bertingkat ini misalnya ada maker, ada checker, ada signer. Nah, kalau misalnya di Satker kan biasanya bendahara keuangan, lalu KPA gitu. Lalu limit transaksi per user. Nah, untuk limit di sini untuk Satker itu biasanya 100 M. Lalu reference number itu sebagai kode unik setiap Bapak Ibu bertransaksi. Nah, ini untuk biaya-biayanya per fitur. Nah, untuk yang khusus Satker, untuk transfer sesama BRI itu dikenakan gratis ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada biaya. Yang sebelumnya biaya normalnya itu adalah 1.000 untuk kita kasihkan ke nasabah lain. Khusus untuk Satker itu gratis transfer sesama BRI. Itu ya. Lalu single clearing. Kalau di nasabah normal itu 2.900, tapi untuk di Satker ini 2.500 single clearing dan mass clearing itu 2.500. Lalu untuk single RTGS tarif normalnya itu 30.000. Lalu tarif khususnya untuk Satker itu 15.000. Lalu biaya abodemennya free ya Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya di nasabah lain kita kenakan 200.000, tapi untuk di Satker kita biaya abodemen itu free. Lalu limit transaksinya juga lebih besar ketimbang nasabah-nasabah biasa kita. Limit maksimum per transaksi itu sampai 100 M. Lalu limit maksimum total transaksi per hari itu juga 100 M ya, Bapak Ibu. Sekian mungkin presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin. Sebelum nanti kita lanjut ke pemaparan terkait kendala-kendala Bapak Ibu yang sudah tadi diisi di form Excel-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya bisa raise hand atau mengisi di kolom chat. Ini ada demo nggak Mas? Demo ya, ada. Nanti kita demokan juga. Baik. Mungkin langsung ke Izin, demo aja kali ya. Layuha mau nanya. Ah ya, Silakan. silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Muriana dari Bapelkes Cikarang Pak. Ya, Terkait CMS Pak. Kami itu kan balai pelatihan Pak. Kita mengundang para peserta ya Pak ya. Nah, terkait tadi kan diinformasikan di Bapak tadi tayangannya, CMS itu batas ini yang beda Pak, yang beda bank ya Pak. betul Ibu. Itu kan sampai jam 2 ya, jam 3 itu udah nggak bisa langsung Ya, masuk ke rekening mereka. Nah ya, bagi kami Pak itu agak terkendala Pak, karena kami pesertanya banyak Pak. Kalau sampai jam 2 itu otomatis kan besoknya ya. Nah, kalau kalau besoknya hari kerja sih nggak masalah. Tapi kalau kena Sabtu Minggu, mereka itu kelamaan Pak nerima uangnya. Jadi banyak oke. yang komplain ke kami. Jadi bisa nggak dibuka jangan sampai jam 2 atau ya terutama kalau Sabtu Minggu juga libur juga tuh. Hari hari cuti, hari libur besar juga libur juga. Kami agak keteteran Pak kalau polanya seperti itu gitu. Gimana Pak caranya? Terima Betul kasih Ibu. Pak. Ya, izin menjawab Ibu. Betul yang disampaikan Ibu. Kalau ke bank lain itu memang untuk RTGS dan clearing itu Bu, itu sudah regulasi dari BI-nya Bu di jam 3 sore. Tapi kita ada fitur khusus lagi Bu, satu lagi untuk yang ke bank lain secara online. Itu namanya adalah BI Fast Bu.
Cuma BI Fast itu dia limit maksimal per transaksinya itu adalah 250 juta. Itu bisa dijalankan di hari libur juga, Bu. Itu. Untuk menjawab yang transaksi ke bank lain, kita ada fitur yaitu BI Fast, Bu, untuk mengakomodirnya. Gitu. Izin Bu, berarti banyak sekali rekening-rekening itu yang masih di luar BRI ya, Bu? Betul, Pak, banyak promosinya, BRI itu jarang malah peserta saya. Jadi agak Mungkin keteteran, bisa terus kalau terkait admin juga. kalau kita izin pindahkan ke BRI gimana, Bu? Beda beda satker, Pak, beda, Oh, beda. bukan peserta kami ya. Kami menyarankan untuk yang Oh, BRI, tapi mereka heeh. punyanya beda gitu, Pak, nggak bisa. Hmm. Oke, Bu. Paling seperti itu, Bu. Saran dari kita, eh, masukan dari kita adalah kita ada fitur BI Fast, gitu, Bu. Itu bisa dijalankan di hari libur pun tanpa ada cut Oke, off time, gitu, Bu. Mas. Pak, izin lagi. Berarti saya harus nambah Update di fitur, CMS ya? ya, update fitur, Bu. Nanti, Apa, Pak, nanti namanya? update fitur, Bu. Update fitur BI Fast. Nanti bisa dibantu dengan BPIFAS. Basri dan kawan-kawan untuk melakukan update fitur ya, Bu. Nah, itu Pak, kan gini, kami itu, saya itu kan bukanya itu kan di warung di Jakarta ya. Mm-mm. Kami agak kesulitan, apalagi eh, yang kontak personnya itu ganti-ganti, terus no, no respon. Saya agak kesal juga tuh kemarin. Mm-mm. Jadi kalau ada keluhan CMS itu nggak ada nggak cepat-cepat direspon. Apalagi di awal tahun ya, saya ada Ya. kemarin ada pergantian kepala, lama deh. Jadi agak-agak kesel di nggak diresponnya itu. Jadi gini Pak, saya kalau mau konsul-konsul itu harus sesuai ke tempat yang saya buat ya Pak ya, nggak bisa ke cabang BRI sini. Bisa, Bu, bisa. Nggak masalah, Bu. Kalau Tapi misalnya mau keluhannya ke Pak kalau CMS, transit. kalau saya ke sana suruh ke sana Pak, ke tempat pendaftarannya. Jadi saya agak gimana ya? Kalau Kan jauh gitu misalnya Pak, saya ke Jakarta. kalau kalau misalnya hanya terkait update segala macam, Bu, itu bisa dilakukan di cabang berbeda, Bu. Walaupun tidak sesuai dengan pengajuan awalnya, nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa dibantu dengan cabang Bekasi, gitu, Bu. Ya, Mbak Sri Oh, ya. Mohon dibantu ya, Mbak Sri. Izin Mas Heru, itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk proyek CMS sendiri kan masing-masing satker sudah ada PIC-nya. Nanti kalau untuk Bapas dibantu dengan Mas Fahri. Nah, itu dia. Iya, Ada tips jadi coba, mungkin Bu. Mbak Yuha boleh di-share lagi, diingetin lagi untuk masing-masing satker bisa menghubungi masing-masing PIC-nya biar untuk responnya lebih cepat gitu. Nah, terkait PIC itu Mbak Sri, mohon maaf ya Mbak Sri. Hmm. Banyak yang satker bilang katanya udah menghubungi PIC-nya, tapi dilempar lagi katanya begitu. Gimana itu Mbak Sri? Kayaknya nggak tuntas di PIC-nya gitu. Dilempar gimana tuh? Ya kemarin satker mana ya? Ada satker yang bilang katanya udah ke PIC-nya nih. Nanti dari PIC yang itu malah ngasih kontak yang lain lagi gitu. Jadi nggak tuntas selesai di PIC tersebut gitu. Mbak Sri, gimana tuh solusinya? Hmm. Mungkin nanti diinfo ke saya atas nama siapa, biar nanti Oke. saya bisa koordinasi ulang lagi. Baik, jadi untuk Satker BRI kembali ke PIC yang kemarin udah kita bagi ya Mbak Sri ya. Betul, betul. Oh, siap, siap, baik. Pak Heru izin boleh Iya, tanya lagi nggak boleh, boleh, boleh. terkait kartu KKP Pak? Mm-mm. Saya udah ngusulin dari bulan Februari sampai sekarang belum nerima tuh kartunya. Ngusulinnya kemana? Ibu izin. Ke cabang ke Bekasi, BRI Bekasi. Kasih. Mbak Sri mungkin nanti koordinasi sama saya ya yang terkait KKP-nya. Oke, siap Mas Heru. Ya. Izin, sebelumnya kan sudah di-share ya untuk apa link respon semisal ada trouble. Nanti saya follow up dari situ aja ya Mas ya.
Ya, boleh dari situ ya. Boleh dibantu isi ya Bu ya, biar nanti bisa Bapak kita Ibu, tindak lanjuti. Bapak Ibu izin ya diisi yang terkait kendala-kendalanya di CMS. Nanti kita bisa bantu follow up terkait kendalanya masing-masing ya. Karena kan pasti beda-beda nih kendalanya. Kalau tadi saya lihat sih beberapa ada banyak tuh kendala-kendalanya beda-beda setiap satker. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Ibu. Ada lagi kira-kira? Excel BSD itu yang Ramadan bisa PT bisa nggak? Bisa ya? Harus masuk. Kalau nggak ada lagi mungkin aku lanjut dulu ya untuk yang Oke, siap. demonya. Ya, silakan Pak Heru. Izin Bapak Ibu sudah terlihat. Jutaan. Itu penara berlian bukan ya? Bukan. Fatmawati. Case by case, Mas. Price fund nggak itu USD-nya? Oh. Ini ya Ibu, Bapak Ibu semua tampilannya nanti untuk yang CMS seperti ini. Nah, nanti biasanya kan Bapak Ibu itu melakukan transaksi lewat maker atau bendahara dulu ya. Nah, nanti di login aja. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin sebagian sudah familiar dengan CMS, sebagian juga masih ada yang belum. Kita refreshment ulang lagi untuk cara bertransaksi di CMS itu seperti apa gitu. Nah, biasanya di sini ada home. Home ini ada dashboard. Nah, dashboard ini Bapak Ibu bisa ngecek limit transaksinya berapa. Nanti ada di sini di limitation, lalu ada manual book. Manual book ini seperti panduan untuk Bapak Ibu bertransaksi di CMS. Lalu di setting ini kita ada untuk merubah password ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau rubah password silakan rubah password di menu setting lalu password gitu. Lalu kita ada account information. Nah, account information ini ada beberapa, ada time deposito monitoring. Ini khusus untuk melihat memonitoring deposito. Lalu snap statement. Snap statement ini dia adalah rekening koran yang langsung di-download Bapak Ibu. Beda dengan account statement. Kalau account statement ini kan dia Di UCL-nya 100 miliar. Kak, itu kan kamu punya. Nah, kalau account statement ini kan dia bisa langsung kelihatan dulu Bapak Ibu. Track terakhirnya, transaksinya gitu tanpa harus di-download. Tapi kalau yang snap statement dia harus di-download. Nah, di downloadnya ini nanti akan masuk ke reportingnya Bapak Ibu. Di snap statement lalu reporting gitu. Kalau account summary ini adalah khusus untuk cek saldo aja Bapak Ibu. Kalau mau cek saldo ada di sini di account summary. Lalu account statement ini yang tadi saya bilang, ini rekening koran Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih aja rekening sumbernya yang mau ditarik. Nah, ini untuk rekening koran ini hanya bisa ditarik 1 bulan sekali. Nah, biasanya kalau satker itu dia kan rekening debitnya adalah virtual account. Nah, untuk cara lihat rekening korannya itu adalah ada di dashboard PA ya, Bapak Ibu, bukan di sini. Karena di sini hanya untuk menarik rekening koran yang rekeningnya itu bukan rekening virtual account gitu, hanya rekening giro dan tabungan saja, Bapak Ibu, gitu. Nah, ini untuk yang account information. Lalu kita lanjut untuk yang ke fund transfer. Nah, kita di fund transfer ini ada beberapa kategori Bapak Ibu. Kita ada internal fund transfer. Ini khusus untuk yang sesama BRI Bapak Ibu. Yang internal fund transfer ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjalankan sesama BRI, transfer sama BRI, pilihnya adalah internal fund transfer. Ini bisa dilakukan 24 jam Bapak Ibu. Kapanpun masuk karena sesama BRI. Nah, di internal fund transfer ini ada single FT. Single FT ini adalah transfer dari satu rekening ke satu rekening, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lakukan kalau misalnya ada kebutuhan
transfer hanya satu rekening BRI, itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan single FT. Nah, nanti tinggal dipilih nomor rekeningnya, rekening sumbernya, lalu beneficiaries information ini adalah rekening tujuannya ya, Bapak Ibu. Nah, rekening tujuannya. Kalau misalnya memang sudah pernah bertransaksi dan sudah tersimpan rekening tujuannya, bisa dipilih ini aja. Itu. Nanti biasanya langsung tuh di sini. Atau kalau misalnya memang belum didaftarkan, tinggal diketik aja manual rekeningnya berapa. Tuh, lalu email addressnya silakan diisi. Kalau misalnya diisi, nanti Bapak Ibu sendiri akan menerima notifikasi email berupa slip bukti transfernya. Itu ya, Bapak Ibu. Lalu nanti amount-nya nanti tinggal diisi. Nah, misal contoh seperti ini, rekening BRI, lalu amount-nya misalnya 5.000. Nah, lalu remark-nya misalnya apa? Pindah dana atau tes atau contoh. Itu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal di submit aja. Nah, karena ini rekening saya nggak ada saldonya, jadi atau rekeningnya sudah tutup, jadi nggak bisa disubmit Bapak Ibu. Izin. Itu untuk single FT. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan transfer lebih dari satu rekening, misalnya mau langsung nih transfer 10 rekening sesama BRI, Bapak Ibu bisa pakai adalah kolektif FT. Nah, kolektif FT ini bisa mengakomodir langsung 10 rekening. Dia sistemnya nginput sama seperti single FT, Bapak Ibu. Ya, dia hanya bisa 10 rekening tujuan aja. Kalau single FT satu rekening tujuan, kalau kolektif FT ini 10 langsung 10 rekening tujuan, Bapak Ibu. Lalu kita ada Mas FT. Kalau Mas FT ini adalah sistemnya adalah upload file. Jadi Bapak Ibu download dulu file Excel-nya. Misalnya di sini saya contohkan. Oke, sebentar. Yang share screen. Nah, biasanya nih sering Bapak Ibu pakai adalah Mas FT ya untuk bayar gaji atau mau transfer ke sesama BRI sekaligus banyak. Biasanya Bapak Ibu sering pakai yang ini, converter Mas FT. Sebentar filenya. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk yang Mas FT-nya, tampilan Excel-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk contoh konverter Mas FT-nya. Misalnya Bapak Ibu mau melakukan transfer ke sesama BRI itu lebih dari 100 atau misalnya 500 transaksi, itu bisa Bapak Ibu menggunakan konverter Mas FT ini. Jadi nggak perlu input satu-satu lagi, cukup Bapak Ibu lakukan pengeditan di Excel ini, menginput data di Excel ini, nanti Bapak Ibu tinggal upload di CMS gitu. Nah, misalnya datanya ada 100, kita langsung insert aja ke 100. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isi aja data-datanya. Data-data di sini ada account number, lalu beneficiaries information. Di sini adalah rekening sumbernya atau rekening VA debitnya, Bapak Ibu. Lalu beneficiaries information. Di sini ada account number. Ini adalah rekening tujuan yang akan dijalankan ke tujuan. Lalu account name. Di sini adalah nama penerimanya. Lalu email address. Email address ini mau diisi silakan atau tidak diisi juga tidak apa-apa gitu. Karena ini bersifat immediate. Bersifat opsional ya. Oke, lalu ada amount.
Amount-nya ini adalah jumlah yang akan mau ditransferkan ke rekening penerima, lalu currency-nya nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja semua menjadi IDR. Lalu charge tipenya, nah charge tipenya ini kita ada 3, ada OR, SHA, dan BAN. Kalau OR itu berarti dibebankan ke pengirim, kalau misalnya BAN itu dibebankan penerima, lalu SHA itu adalah dibagi 2. Karena Satker ini tidak ada biaya untuk transfer ke sesama BRI, jadi nanti ditulis OR aja, tapi tidak akan kena biaya. Lalu voucher code ini dikosongkan sama BI, transaction code-nya pun juga dikosongkan saja. Lalu Bapak Ibu tinggal isi di remarks-nya saja. Misalnya contoh untuk pembayaran operasional gitu. Lalu reps number ini diisikan setiap transaksi itu beda-beda. Misalnya contoh transfer 001. Nah, nanti di bawahnya itu mengurut ya Bapak Ibu, transfer 002, lalu di bawahnya sampai ke bawah itu adalah berbeda-beda setiap transaksi. Jadi satu transaksi satu ref number. Ref number ini bisa Bapak Ibu sendiri isi. Jadi bebas ini diisinya. Yang penting berurutan, tidak sama untuk ref number. Kalau sudah Bapak Ibu sudah melakukan pengisian di konverter Mas FT ini, Bapak Ibu tinggal klik convert aja. Tinggal klik convert, lalu diketik aja namanya apa. Yang lain ada lagi nggak? Lalu tinggal di save aja. Dia otomatis akan ke generate file CSV-nya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti tinggal di-upload saja di CMS-nya. Tinggal diisi description filenya apa, tes, lalu choose filenya, tinggal dipilih. Soalnya contoh tadi. Ini, lalu tinggal di-submit aja, Bapak Ibu. Nah, setelah submit, biasanya nanti akan ceknya di query. File yang berhasil diupload. Sudah diupload, harus dicek di query. Ini berhasil atau tidak. Filenya semua ada di query. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini kan statusnya masih waiting. Nanti kalau ingin merefresh lagi, klik aja query. Nanti posisinya dia akan terrefresh. Bapak Ibu. Nanti ketahuan tuh. Di sini nanti recordnya berapa, amount-nya berapa, lalu statusnya apa nanti ketahuan di sini. Nanti di detail ini akan ketahuan masing-masing di namanya, nama, nomor rekening, lalu terinquiry nama sesuai by system nggak sama BRI, itu akan semua ada di detail ini Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini untuk yang Mas FT seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin payroll, kita juga ada menu payroll di sini. Nah ya, untuk Mas FT sama payroll ini ada perbedaan nanti di rekening korannya. Kalau Mas FT di rekening koran nanti akan muncul secara semuanya, Bu. Jadi satu-satu. Misalnya ada transaksinya 10, nanti di rekening korannya pun ada 10 transaksi yang akan muncul. Berbeda dengan payroll. Kalau payroll, dia kita mengupload transaksi 100 atau 10, nanti di rekening korannya adalah gelondongan atau satu file aja yang diupload gitu secara totalnya. Itu bedanya ya untuk Mas FT dan payroll, Bapak Ibu. Perbedaannya. Nah, untuk payroll sama dia mengisi di Excel, lalu template-nya bisa diunduh di sini. Nah, ini untuk template-nya bisa Bapak Ibu unduh langsung. Nah, nanti contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti tinggal diisi aja di Excel-nya. Nah, ini contoh untuk yang payroll, converter payroll. Nah, ini ada nomor, ada nama, ada akun ini adalah nomor rekening tujuannya, lalu amount, jumlah yang mau ditransaksikan, lalu email. Nah, untuk payroll sendiri, ini ada settingan khusus, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau payroll, menjalankan payroll, kita butuh settingan di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk menjalankan payroll.
Nah, selama ini sudah banyak yang pakai untuk payroll ini. Kapolda itu biasanya pakai ini nih setiap bulan dia menjalankan payroll seperti ini. Jadi kalau untuk payroll itu dia harus disetting ya. Untuk laptop atau PC-nya itu harus disetting gitu. Kalau sudah disetting baru bisa menjalankan payroll ini gitu. Nanti di sini ada nama, nah ada akun, ada amount, lalu ada email. Email ini sama seperti Mas FT opsional ya. Jadi nggak perlu. Nah, kalau misal payroll dia ada rumusnya, Bapak Ibu. Seperti ini rumusnya. Nah, di kolom cek akun ini. Gitu ya Bapak Ibu, untuk perbedaannya yang Mas FT dengan payroll seperti ini. Beda file Excel. Jangan misalnya nanti template payroll mau dijalankan di Mas FT itu nggak bisa. Karena berbeda template Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan template-nya masing-masing untuk menjalankannya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas internal fund transfer atau sesama BRI. Kita ada external fund transfer. External fund transfer ini transfer ke bank lain. Nah, kita ke bank lain itu ada BI Fas, ada single RTGS, ada single CN, lalu ada Mas CN. Ya. Nanti tinggal disesuaikan aja mau bertransaksinya menggunakan fitur apa Bapak Ibu untuk ke bank lain. Kalau untuk RTGS dan clearing itu ada jam cut off time-nya Bapak Ibu. Jam cut off time-nya itu di jam 3 sore ya untuk RTGS dan clearing. Nah, RTGS ini transaksi yang biasanya di atas 100 juta. Karena RTGS ini lebih cepat sampai ketimbang yang clearing. Kalau clearing biasanya membutuhkan 3-4 jam baru sampai. Dan itu di waktu kerja normal. Kalau di hari libur, RTGS dan clearing ini tidak bisa dipakai. Bisa dipakai, cuma nanti akan masuknya adalah hari kerja atau hari Senin sampai Jumat gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini ada kebutuhan untuk transaksi ke bank lain itu secara online, kita ada fitur namanya adalah BI Fas. Nah, BI Fas ini adalah secara upload ya, Bapak Ibu. Di CMS ini untuk fitur BI Fas itu dia upload transaksinya. Gitu. Nanti biasanya di BI Fas ini ada file Excel-nya juga. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja template-nya. Contoh seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang konverter BI Fas ya, Bapak Ibu. Di sini ada informasi pengirim, ada rekening, ini rekeningnya adalah rekening sumbernya. ID ini adalah KTP. Ya, nanti kalau ngisi ID ini adalah KTP yang maker atau bendaharanya yang bikin transaksi ya. Nanti untuk ID itu ya. Jadi kalau untuk BI Fas itu nanti ada tambahan filenya adalah ini KTP. Jadi diisi KTP ya. Lalu area alamat. Nah, semua ini ada panduannya, Bapak Ibu, pengisiannya. Kalau mau lihat panduan, ini ada di sini. Jadi kita sudah sediakan juga nih, Bapak Ibu. Nah, ini untuk panduannya. Nah, itu kolom A itu kan adalah berisi nomor urut transaksi, itu tidak boleh kosong dan harus berupa angka ya, Bapak Ibu. Lalu kolom B itu berisi rekening pengirim. Nah, rekening pengirim ini tidak boleh kosong juga, hanya boleh numerik atau biasa kita ketik adalah nomor rekeningnya, rekening pengirim. Lalu kolom C itu ID, ID ini juga tidak boleh kosong. Nah, ini diisi adalah KTP ya untuk yang fitur BI Fas. Nah, jika nanti dari Bapak Ibu sekalian memang belum ada fitur BI Fas-nya di CMS-nya masing-masing, bisa diajukan langsung ke BRI ya Bu. Nanti diinfokan saja ke Mbak Sri dan teman-teman. Nanti biasanya kan
akan diminta adalah formulir update fitur. Nah, nanti di formulir update fitur itu di checklist aja fitur BI Fast-nya. Nanti kita akan proses. Nanti biasanya setelah Bapak Ibu kirim formulir update fitur BI Fast, nanti dari kantor cabang BRI Bekasi akan mengirimkan surat ke kantor pusat. Nah, nanti dari surat yang dikirim BRI cabang Bekasi, baru kita bisa eskalasi, Bu, untuk penambahan fiturnya, fitur BI Fast-nya gitu. Nanti setelah ditambahkan, nanti teman-teman BRI dari Bekasi bisa ke Satker Bapak Ibu untuk melakukan namanya adalah setting BI Fast, Bu. Setting penambahan fiturnya itu ya. Nanti biasanya kan di cabang Bekasi itu sudah dikasihkan per masing-masing PIC-nya. Nanti bisa koordinasi saja dengan PIC-nya masing-masing gitu. Nanti sekaligus saya bantu monitoring juga untuk setiap pengajuannya gitu. Oke, untuk pengisiannya sama seperti tadi, nggak ada perbedaan sih untuk BI Fast. Paling nanti ada pengisiannya itu jenis instruksi code-nya. Kalau 00 itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini. Nah, ini hanya untuk kalau misal 00 berarti untuk nomor rekening. Jadi nanti Bapak Ibu isinya adalah 00 ya untuk nomor rekening, jangan isi 01 HP atau 02 email gitu. Nah, nanti ini kode bank seperti biasa, lalu amount-nya, jumlah yang mau ditransfer. Nah, untuk yang BI Fast ini dia limitnya ada 250 juta ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada transaksi kebutuhan lebih dari 250 juta, itu harus beberapa kali transaksi. Tuh. Lalu informasi pembayaran nanti tinggal diisi aja. Ini adalah remark-nya nanti yang akan ada di rekening koran muncul. Misalnya mau pembayaran apa itu. Lalu nomor referensi sama seperti Mas FT tadi. Jadi setiap transaksi ini harus beda-beda nomor referensinya. Itu. Oke. Itu untuk BI Fast. Nah, untuk single RTGS sama seperti single FT pengisiannya. Kita ada single RTGS, lalu ada Mas RTGS, lalu ada single CN. Single CN ini dia nginput transaksinya satu-satu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kebutuhan transaksinya itu adalah sampai 100 lebih atau 200 lebih transaksi, itu Bapak Ibu menggunakan Mas CN aja yang sistemnya upload. Untuk Mas CN ini juga sama, dia pengisiannya seperti Mas FT gitu. Nanti contoh template-nya semua sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi minta ke PIC di BRI, semua sudah ada di sini, tinggal diikutin saja gitu. Lalu kalau tadi kan kita sudah membahas fund transfer, kita lanjut yaitu adalah payment and purchase. Nah, di payment and purchase ini ada beberapa pembayaran. Di sini ada PLN, ada Telkom, ada Airlines. Nah, Airlines ini kayaknya sudah nggak bisa dipakai nih. Itu ada seluler, kredit card, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Kesehatan, dia masuknya ada di single FT ya, Bapak Ibu, di fund transfer single FT. Untuk yang BPJS, kebutuhan pembayaran BPJS. Itu kalau mau bayar pajak, nah kita untuk bayar pajak, menunya sudah pindah ya Bapak Ibu. Sudah tidak pakai lagi single tax, tapi single MPN, bukan tax lagi. Karena memang regulasi dari pajaknya itu serentak, semua bank sudah pindah menjadi MPN. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak lagi memakai single tax atau mass tax lagi untuk bayar pajak. Tuh. Mungkin itu penjelasan saya terkait fitur-fitur yang ada di demo fitur yang ada di CMS. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin bisa dibacakan dari kolom chat ya Mas Heru ya. Boleh, boleh. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat.
OPI. Dari Yulia BC Cikarang. Izin apakah boleh dikirim konverter CMS-nya? Punya satker kami sering error. Konverter CMS-nya sebetulnya sih mungkin errornya dalam artian seperti ini. Contoh biasanya itu bukan error sih, lebih ke arah biasanya gini, kalau misalnya kita download, setiap download ya file yang ada di BRI, misalnya contoh Mas CN deh. Nah ini, misalnya contoh Mas CN, Bapak Ibu download nih. Tahun 2023. Nah ini jangan langsung dibuka ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu klik kanan dulu, lalu properties. Nanti pilihnya properties. Jangan langsung dibuka filenya. Klik properties, nanti di sini ada unblock Bapak Ibu. Karena kalau kita langsung buka, contoh seperti ini, Di tahun yang sama cuma satu apa enggak gitu. Dulu Pak. Karena nggak match. nah dia biasanya di atas itu akan muncul seperti ini nih Bapak Ibu. Ada enable editing nih, protect view. Nah nanti kalau diklik enable editing, biasanya muncul ini nih. Error seperti ini nih, block macros. Nah ini cara mengakalinya adalah seperti tadi. Bapak Ibu setelah download filenya, diklik kanan, properties, lalu unblock. Hendri enggak, Hendri lagi sakit. Kalau sudah di unblock, Bapak Ibu baru buka filenya, file Excel-nya. Nah, sama ganti. Nah, nanti akan hilang nih di sini. Nah, baru Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan di filenya. Gitu. Baik, semoga terjawab ya Mbak Yulia. Oh iya, pasti Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari BPS Kota, dari Mbak Vita Fitrianingrum. Izin bertanya mengenai penggunaan payroll tadi, di setting di laptop, di setting apanya, kemudian rumus cek itu diisi apa? Rumus cek, bentar. Nah, untuk yang payroll memang kita ada kebutuhan adalah setting di PC atau di laptop Satker Bapak Ibu. Nah, cara settingnya kita sebetulnya sudah ada modulnya. Mungkin nanti aku bisa kirim ke Ibu Yuha atau ke Mbak Sri biar di-share ke masing-masing Satker ya. Caranya sebetulnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal ke control panel. Iwan lebih bayar mulu. Nah, di control panel ini ada change date time or number format. Jadi, payroll itu kita mengususkan adalah untuk merubah settingan di PC atau laptop Bapak Ibu di sini, di regionalnya. Nah, nanti di additional setting ini biasanya kalau di laptop Bapak Ibu pasti ini adalah koma dia awalnya. Lalu digit grouping simbolnya adalah titik. Nah, jadi nanti kalau di laptop Bapak Ibu, digit grouping simbol ini adalah titik. Lalu digit grouping simbol adalah koma. Lalu list operatornya adalah koma, bukan titik koma ya. Nanti dirubah menjadi koma gitu. Kalau sudah di oke, baru tinggal jalankan payroll-nya saja. Nah, nanti di payroll contoh seperti ini. Format payroll. Ngeri banget. Resiko. Nah, ini contoh format payroll-nya seperti ini, Dapat. Bapak Ibu. Oh, Nah, untuk cek account ini, Bu, dia ulen. kalau kita lihat di sini kan ada Lagi angka musik. 2530. 2530 ini dapatnya dari mana adalah ini. Dia mengambil 4 digit di belakang rekening. Jadi dipastikan kalau misalnya di format payroll ini
gajinya sampai 23 atau di kolom 24 ini, berarti di check account-nya pun juga harus sama sampai di sini juga, dan dipastikan nih di angka belakangnya itu harus sama juga. Nah, caranya nanti adalah seperti ini aja Bapak Ibu, tinggal di drag aja. Nah, kalau sudah di drag dan angkanya semua sama seperti yang ini, tinggal dicek juga ininya, karena ini rumusnya juga ini. Itu. Kalau ini sudah sesuai, pasti di sini akan berubah di kolom ceknya. Kalau misalnya ceknya name, berarti masih ada kesalahan biasanya di sini nih. Atau di namanya itu masih ada titik atau koma, itu nggak boleh kalau di payroll. Lalu di rekeningnya ini masih ada titik, koma juga, itu nggak boleh. Nah, untuk payroll ini di kolom total atau nominal yang mau di payroll kan, itu harus ditambah 02 di belakang. Karena kalau payroll ini tidak ditambah 02 di belakang, dia nilai yang akan di payroll kan akan berkurang. Gitu. Contoh misalnya yang di payroll kan adalah 7.000. Nah, kalau Bapak Ibu ketik 7.000 di sini, nanti akan kebaca adalah Rp70, bukan 7.000. Jadi kalau misalnya benar-benar ingin payrollnya 7.000, harus ditambahkan 02 di belakangnya untuk desimalnya. Nah, cara cepatnya untuk menambahkan 02 di belakang nominal, caranya adalah Bapak Ibu tinggal ketik sama dengan, lalu di klik aja di amount, lalu kasih sama dengan atau kali, lalu ketik 100. Nah, nanti dia otomatis akan menambah nolnya menjadi 2 kali. Itu kalau udah nanti tinggal di drag aja. Nih, contoh begini deh. Ini apa? Iya. Nah, ini dikasih lagi kan disetahun kan. Oke, contoh seperti ini. Nah, ini langsung otomatis ya Bapak Ibu, muncul 02 di belakang. Nah, nanti kalau sudah seperti ini tinggal di copy, lalu dipastekan saja ke sini. Gitu. Yang ini di delete ya, jangan lupa. Nah, dia otomatis angkanya akan menambah 02 di belakang. Nah, pasti di sini akan muncul value. Kenapa value? Karena di check account-nya juga harus di delete juga. Karena tadi yang saya katakan, kalau misal di format payroll-nya di sini hanya 2 dan sampai di kolom 3 ini, jadi di sini juga pun harus sama. Gitu. Nah, ini di delete dulu. Nah, lalu otomatis akan muncul rumusnya. Seperti itu untuk settingan payroll. Itu ya Bapak Ibu untuk yang payroll. Iya, Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk Betul. Zoom ini sudah ada rekamannya ya Mas Daru, nanti kita update di link yang sama untuk Betul. rekamannya, Siap. untuk diupload di YouTube. Siap Ibu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Banyak ini Mas yang nanya nih. Iya benar. Mumpung Pasti. ada orang BRI ya, Betul silakan Bu, Bapak pasti. Ibu ya, mumpung ada Mas Heru ini Heeh, dipuas-puasin bertanyanya. betul, puas-puasin ayo. Pertanyaan ya Siapa lagi yang mau bertanya? dari Mbak Fitriani MTS 2 Bekasi, untuk fitur payment dan purchase belum dijelaskan katanya Mas. Fitur payment dan purchase. Nah, tadi sebetulnya udah dijelasin nih fitur payment dan purchase. Dia untuk pembayaran aja, tagihan seperti PLN, Telkom, lalu bayar mau bayar pulsa atau kredit card, BPJS Ketenagakerjaan, semua ada di sini nih di payment and purchase. Sampai bayar pajak pun ada di payment and purchase gitu. Ruhi. Itu ya Bapak Ibu untuk payment and purchase. Nanti bisa dicoba aja kalau misalnya di CMS-nya memang nggak ada fitur single MPN, nanti tinggal diinfokan saja corporate ID-nya apa. Nanti kita bantu tambahkan
dari sisi kantor pusat gitu. Lagi konfirmasi dulu ke kantor pusat ya. Belum ada ini info. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait payment and purchase? Ada mau spesifik nggak Bu Fitri? Heeh, di open mic aja. Ya, silakan Bu Fitri. Oke. Ya. Oke. Ada juga yang bertanya dari Mas Sindu Polres. Maaf bertanya terkait Kalau untuk pembayaran ini, pajak. Mbak, Oh ya, silakan Ibu. Ayo. kalau untuk misalkan kita membeli suatu barang melalui online kayak semacam Tokopedia gitu, itu bisa kita bayar dari CMS nggak? Bisa, Ibu. Biasanya kan kalau Tokopedia itu dia metode pembayarannya adalah virtual account ya. Iya. Nah, Bu. Nah, virtual account itu bisa dibayarkan lewat sini, Bu. Di Fund Transfer single FT. Nanti virtual account-nya pilihnya adalah virtual account BRI ya, Bu. Kalau Oke. misalnya virtual account BRI, pilihnya yang ini single FT. Lalu nanti di sini masukkan nomor virtual account Virtual BRI account. gitu. Ya, betul. Terus Kalau ya, ya Pak. kalau misalnya ke bank lain, virtual account-nya bank lain, pilihnya yang ini ya, Bu, single CN nanti. Pakai single clearing ini, Bu. Nanti di-input aja nomor rekening PA-nya. Seperti itu. Sekalian ada Pak Heru, saya nanya masalah user itu Pak, user KPA kami, Iya. user untuk di CMS sampai saat ini belum muncul di email yang kami kirim melalui Mbak Caca. Kebetulan kami PIC-nya Mbak Caca, Pak Heru. Mm-mm. Saya sudah pernah chat dengan Mbak Caca. Mbak Caca untuk user KPA-nya belum masuk ke emailnya untuk pengaktifan CMS-nya. Udah saya cek berulang kali di email itu nggak masuk user KPA. Yang Terus user KPA-nya ya, Bu? KPA-nya untuk user saya kebetulan sudah ada, tapi ketika saya coba buka login tidak bisa login. Nah, terus saya juga sudah konsultasi. Pernah. Keterangan loginnya apa, Bu, saat di login Kan kan? saya di situ jawaban sebentar. Saya chat dengan Mbak Caca masih ada sih itunya kronologis chatnya. Bentar. Intinya ketika kami buka halaman CMS itu tidak bisa aja lah, intinya tidak bisa, dan terus mengalami tidak gagal aktivasi aja. Dan saya sudah minta bantuan Mbak Caca, kata Mbak Caca, kita bantu cek aktivasi dulu, tapi sampai sekarang belum ada. Mbak Caca BRI Bayoran baru ya, Bu? Cabang Bekasi. Apa? Mbak Caca BRI Cabang Bekasi. Oh, BRI Cabang Bekasi. Bekasi. Oh. Kebetulan PIC MTSN 2. Ya, kebetulan beliau PIC-nya untuk MTSN 2 Bekasi. Itu aja Pak. Jadi kendala kami ketika kami ingin bertransaksi melalui CMS, pertama user KPA-nya tidak muncul sampai sekarang, tokennya pun tidak ada sampai sekarang. Jadi intinya kami sih bersiap aja untuk memakai untuk bertransaksi di CMS, asal itu alat-alatnya semuanya juga udah siap juga gitu. Ketika kita bertanya malah dilemparnya pusatnya belum ada gitu loh Pak. Kalau misalnya KPA-nya memang belum terima email, Bu, biasanya kan bisa di-reset sendiri, Bu, tuh di admin, Bu. Itu sudah dilakukan reset password, Bu? Belum, justru kita nggak bisa masuk, Pak. Di adminnya nggak bisa masuk ya, Bu? Nggak bisa masuk juga. Walaupun saya sudah terima email aktivasi, tapi saya tetap tidak bisa login, Pak. Nggak bisa loginnya, nggak muncul tampilan CMS-nya, Bu, pas login atau gimana, Bu? Atau pas Iya, login? sudah muncul dashboard CMS nih, kami masukkan dengan user yang admin yang sudah kami terima email, tapi tidak di situ nggak bisa aja, nggak bisa masuk aja, loginnya tolak terus gitu Pak. Boleh difotoin, Bu, nanti bisa dikirim ke saya. Bapak nomor WA-nya kayak saya kirim ke Mbak Yung kali ya Pak? Ya boleh. Nanti aku bantu cek, Bu. Nah, kalau bisa nanti saya ini aja, Bu, kirim ulang lagi passwordnya. Iya, izin, itu Bu. Pak. Terus yang kedua, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya, katanya dia ketika dia membayar KKP di cabang BRI yang lain, tapi harus ada biaya Pak. Kalau terkait KKP, Bu, ada biaya admin ya Pak? Ada adminnya, biaya adminnya.
tergantung dari cabang masing-masing sih Bu. Kalau misalnya KKP, Oh gitu Pak ya. kebijakan cabangnya masing-masing Bu, gitu. Ya ini pertanyaan titipan dari teman saya dari MAN 1 Kabupaten Bekasi ya. Beliau nanyakan kenapa KKP apabila dibayar di cabang lain ada biaya adminnya gitu. Waktu itu bayar di mana Bu? Cabang mana Bu? KKP-nya? Ini titipan Oh, pertanyaan. iya. Sekarang Ya udah Pak, nanti. Oh, Cikarang. jadi katanya Ah. KKP-nya terbitan Bekasi, cuman katanya yang bersangkutan tuh mau bayar di Cikarang, terus Oh ya dikenakan Cikarang biaya betul. admin gitu. Iya betul. Nah, saya tanya kenapa tidak pakai CMS-nya, karena katanya CMS-nya nggak bisa juga, katanya sudah ngisi komplain apa form yang di itu sampai sekarang juga nggak ada tindak lanjutnya, katanya seperti itu. Kebetulan ini satu PIC dengan saya Pak, Mas Heru. Iya, gitu Iya, Pak. siap. Ya terima kasih Pak Heru. Nanti kami boleh minta share nomor WA Pak Heru? Boleh ya Bu. Bu, Ya. izin tadi corporate ID-nya apa Bu? Nah itu justru saya corporate ID-nya sebentar. Saya buka dulu. Atau jangan-jangan pas login itu nggak bisa karena corporate ID-nya salah lagi. Bu, izin Kalau misalnya buat kalau passwordnya berapa? untuk dicek corporate ID-nya gimana Pak? Boleh Bu, ini Bu, aku langsung cek aja ya Bu. Ya, Kode makasih. passwordnya Bu, izin berapa? Kode adminnya Kode satker STKR 572800 572 800. 800. Sebentar Bu, aku cek dulu. ID perusahaannya justru kami belum. Nah, Kebetulan ini saya, Bu, ini ya Bu, Kemenak Ya. Pendis 572.800. Ya. Bisa Ibu foto? Ya, enggak, silakan. Sebentar Pak. Ini Bu, Kemenak Pendis 572.800. Saya foto dulu Pak ya. Boleh Bu, silakan ya Bu. Sebentar. Ya Pak, sudah saya foto Pak. Oke, untuk sysadminnya masih orang yang sama Bu? Adminnya masih orang yang sama. Sebentar Pak, Orang yang saya Boleh, oke, siap Bu. Kalau kayak gini kita juga bisa langsung eksekusi Bu. berarti Jadi saya tahu. ini. Kenapa? Jadi kalau kayak gini kan Kenapa? kita bisa langsung eksekusi langsung gitu ke orangnya, langsung nanya, bener Iya. gak nih orangnya masih ada apa agak gitu. Betul. Halo. Sudah Bu, Halo. untuk yang sysadminnya, Sebentar Pak ini. Bapak ulangi dari awal Pak, maaf. yang corporate ID-nya, Dari yang tadi. Corporate ID-nya. ya ini Bu, corporate ID-nya. Sebentar. Corporate ID-nya. Sekarang sysadminnya Pak. Adminnya ini Bu. Ada, tenang aja. Ya, terus Pak. Lalu untuk adminnya Bu, Oke, siap. Gimana? Tadi ini mau saya resetkan aja Bu untuk admin dan Kenapa? sysadminnya. Oke. Mau di reset Bu passwordnya, Mbak Juli. admin dan sysadmin. Silakan Pak. Silakan Pak. Aku reset aja ya Bu ya, mumpung sekalian di sini. Iya, betul Bapak, betul. Oke. Iya, iya. Nanti langsung transaksi ya Bu Fitri ya. Insya Allah Mbak ya. Harus sih sudah tidak ada lagi kendala nih. Bu Fitri kan sebagai adminnya nih ya. Iya, betul Pak. Si adminnya saya reset dulu. Untuk emailnya nanti ini ya Bu, nanti dicek. Nah, sebentar Pak emailnya tuh. Emailnya nggak bisa dirubah ya Pak ya? Emailnya kalau berubah harus ini Bu, kayak form update Bu. Oh, yaudah deh pakai Ya. email yang gitu. Tapi ini masih bisa diakses kan Bu untuk Masih emailnya? bisa. Iya, Masih iya, masih. Ya. Nah ini kalau saya cek, ya, Ibu di sana masih pakai hard token? Justru belum, kita baru mau aktifasi waktu. Nah, sekarang Ibu, kalau saya cek ini tokennya sudah pakai token yang soft token Bu, token. Jadi nanti Bapak saya Roni ini download aja di handphone, namanya BRI Q Token, Ibu. BRI
Key token. Q Token. Q token. Ya, Sambung ya Pak ya? sambung. Hurufnya huruf besar semua. Iya, huruf besar semua, Bu. Aku Q. di chat. Bisa ditulis di chat aja, Pak. Boleh, Iya Pak. Pak. Biar jelas Pak. Sudah Makasih, saya Mas. di chat BRI Key token. Oke. Ya Pak, siap. Saya cari lagi. Saya foto. Pak. Oke, nanti loginnya untuk di BRI Key token itu adalah sysadmin ya, Bu. Yang tadi Ya. saya kirimin passwordnya. Ya. Gitu. Jadi untuk tokennya sekarang sudah menggunakan token soft token ya, Bu. Nanti biasanya tuh verifikasi wajah tuh yang sysadminnya gitu, bahwa menyatakan bahwa ini sysadminnya benar orang aslinya gitu. Coba Pak dibuka Pak. Biar saya bisa lihat cara bukanya. Di handphone, Bu. Saya nggak ada soalnya. Oh di HP. Untuk Iya, di dari handphone. tokennya Iya, ya Pak ya? di tokennya di handphone. Nah, untuk yang password silakan dicek di email ya, Bu. Nanti Password yang sis apa yang admin Pak? admin dan sysadmin sudah saya resetkan, Bu. Ada lagi, Bu, kira-kira, Bu? Nanti kalau Oh ya. ujian difotokan aja ya. Iya. Bisanya kenapa? Iya. Risetnya sudah masuk Pak. Sementara Pak Heru, terima kasih dulu. Nanti saya coba dulu. Nanti saya coba. Sama-sama, Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Heru. Heru Waalaikumsalam. ada yang bertanya lagi dari siapa Ya. ini? Pak Heru, kami dari Balai Teknologi Air Minum. Ya, silakan. Kami udah, maksudnya email-email sudah masuk ke kami, tapi kami belum bisa login CMS-nya, Pak. Sudah mencoba. Mohon ini Pak dilihat kayak tadi contoh. Atau Atau kami yang salah ya? takutnya Atau ada yang terlewat? biasanya kalau kita sih biasanya butuhnya adalah pas saat error loginnya itu apa gitu. Itu bisa ketahuan nanti aku errornya seperti apa gitu. Atau Untuk mungkin PIC kami memasukkannya BRI-nya salah ya Pak? untuk PIC BRI-nya sudah tahu, Bu, dari BSI? lokasinya. Sudah Mas Hero dengan saya. Kebetulan untuk update Mbak Sri kemarin juga sudah ya Bu untuk update apa Iya. user, kemudian reset password juga semuanya sudah terkirim ke email, sudah dibantu dengan Mas Heru juga sih. Sebenarnya sudah diinfo juga terkait untuk tutorial step by step pembuatan user transaksinya juga sudah. Nah, izin Ibu untuk kendalanya sendiri bisa di capture kenapa nggak bisa masuknya. Oh baik, nanti kami coba terus nanti kami capture ya Bu. Mbak Sri ke Mbak Sri saja berarti langsung ya. Makasih Ya Pak. langsung ke Bu. saya. Nanti saya ke Mbak Sri saja. Boleh. Terima kasih. Baik, Sama-sama. mohon dibantu Mbak Sri sampai bisa login untuk transaksi. Ya, Mungkin makasih. ini Pak aja. Heru boleh di-share nomor WA-nya Pak Heru. Iya, Bu. Nanti banyak yang nanya ke Pak Heru gimana ini? Kan udah ada PIC-nya masing-masing. Iya, mungkin ke PIC Aja nanti dulu saya kali ya, minta Bu. Gini stepnya Mungkin gini aja untuk ya Mbak Bapak Sri. Ibu Mungkin gini Mbak izin. Sri. Kita Iya. kita ke PIC masing-masing tetap ke PIC Betul, masing-masing ya. betul. Jadi supaya Mas masing-masing Heru ini sudah nanti ada kebanyakan edge-nya. yang hacker KPPN pada nanya ke Iya, Mas Heru karena kan Mas semua Heru gitu. ngurusin Kanwil ya, nggak Iya, cuma satker siap, doang. siap, jadi siap. Tapi yang nanti praktek kalau juga. tidak tuntas dengan PIC masing-masing bisa lapor ke Mbak Sri gitu ya Mbak Sri ya. Betul. Siap, laksanakan. Oke, dari Mbak Sri nanti baru eskalasi ke Mas Heru gitu. Atau mungkin ini kali, Bu, bikinin grup kali, Bu. Khusus KPPN gitu, Bu. Oh, gimana Mbak Sri? Lebih enak Kalau kayak grup seingat saya sudah ada ya, grup Udah ada. DJP seingat saya sih. mungkin yang khusus CMS kali, Mbak Sri. Dibikin. Ya. Heeh. Oke. Nanti aku Oke diundang Mas, aja nanti di grup itu. disebut. Oke. Ya, Ya, ini makasih sudah ya, ada Mas. yang resen Mas Sindu, silakan Mas Sindu. Mandiri, Mas Hero, TPK udah ya. Ya mohon izin Ibu.
Bapak kedengaran Ya, nggak? kedengaran Bapak. Ya. Silakan Pak. Jadi kami kemarin itu sudah munculin menu untuk payment sama itu ya di CMS. Nah, tapi untuk pembayaran pajak itu hanya ada query aja. Jadi Oh, untuk X itu hanya query aja itu untuk payment and purchase-nya itu. Jadi ini sudah saya munculin dari admin ya, user admin. Cuman yang muncul itu untuk pembayaran pajak itu hanya query aja untuk monitoring yang sudah dibayar aja. Jadi kita nggak bisa bayar langsung dari CMS ini. Itu gimana Pak ya? oke, yang seperti tadi saya sampaikan, untuk fitur bayar pajak, kita sudah pindah ke single MPN, Pak. Gitu, Pak. Nah, boleh kode satkernya berapa, Pak? 642 182 Pak. Berapa, Pak? 642 182 kode satker kan ya? 642 182. 182. Ini ya, Pak. Polres Bekasi Kota ya, Pak. Betul. Sebentar, Pak. Saya cek dulu fiturnya. Nah, ini kan belum ada fitur single MPN ya Pak. Nanti kita tambahkan aja ya Pak. Aku ngelis dulu Pak. Makasih ya Pak ya. Nanti kita tambahkan otomatis langsung ke maker dan signernya Bapak. Ya Pak. Aku rekap dulu deh. Iya, boleh Pak. Apa nanti saya kasih daftar satker KPPN Bekasi Boleh biar Bu. diingat Atau semua. nanti gini aja Bu. Gimana? Direkap aja yang mana yang belum ada fitur single MPN ya Bu. Ya, ya. Nah, biar nanti aku bisa sekaligus minta ditambahkannya. Siap. Gitu. Oke. Sekali lagi Pak, untuk pembayaran pajak itu ada biaya administrasinya nggak ya? Bayar Atau pajak nggak ada Bapak. sesuai kode BIN aja ya? Ya, betul. Sesuai kode billing yang Bapak terima, lalu kan nanti inquiry tuh total tagihannya berapa gitu. Kita nggak ada biaya kalau untuk pajak. Ya baik. Terima kasih ya Pak Izin ya. Pak Heru, Pak, memang sekarang pindah, Pak, fiturnya jadi Pak single MPN. Pak Heru, Ya, gimana? bukti pajaknya kok sekarang nggak ada akun PPH-nya ya? Nah, Jadi jadi Bu, 0000 gitu. nah, jadi Bu kalau misalnya sekarang kan bukti bayar pajaknya itu kita nggak ada yang kita rubah Bu. Semua terkoneksi sama dari BPN sana Bu, dari pajaknya. Jadi apapun yang muncul di slip BPN-nya Bu, itu memang sudah sesuai dengan yang ada di pajak Bu. Jadi kita nggak merubah apapun Bu, gitu. Izin Pak, tapi tahun kemarin masih ada loh. Ya, Bu, tahun ini nggak tahu Bu dari pajaknya itu menginformasikan bahwa slipnya hanya seperti itu aja Bu. Gitu. Kita juga udah nanya ke pajak dan jawaban mereka ya seperti itu sekarang template-nya gitu. Memang ada banyak perubahan Bu jadinya di bukti pajaknya Siap-siap. Bu, di BPN-nya. Karena kita memang tidak merubah apa yang ada Bu. Jadi memang kita benar-benar BPN itu kan yang dikirimkan dari pajak itu ke BRI Bu, gitu, bukti pembayaran negaranya Bu, gitu. Kita nggak merubah apapun yang ada Bu, gitu, izin. Ada lagi? Dari Bapas ada yang resen silakan. Izin Pak, Ya Ibu. iya ini permasalahannya sama yang sebelumnya. Tadi saya udah menghubungi PIC-nya malah telepon saya langsung aja ke Pak Heru biar langsung terselesaikan seperti itu ya Pak. Jadi terkait yang reset password Pak, bisa mohon bantuannya karena kemarin setelah pergantian KPA, KPA-nya belum mendapatkan email masuk sampai sekarang dan kemarin coba udah perubahan admin juga karena bendaharanya juga sudah berganti, tapi untuk login nggak bisa masuk Pak. Terus sudah saya reset password tetap aja nggak bisa masuk sampai sekarang. Jadi Itu belum user apa Ibu izin? Kenapa User Pak? admin atau sysadmin atau KPA atau bendahara? Gimana Pak? User yang tidak bisa login itu user admin atau sysadmin atau user Admin. admin? Iya. Apa boleh aku reset aja Bu? Oh ya boleh Pak. Reset ulang. Boleh Pak. Kode satkernya berapa Ibu? 63 2025. 63 2025.
corporate ID-nya ini ya, Bu, Bapas Bekasi. Spasi Oh Bekasi. iya Pak, siap. Ini mau di reset admin dan adminnya atau admin saja atau admin saja? Bapak mohon maaf untuk apa namanya KPA-nya yang SIS adminnya sebenarnya kemarin sudah diganti Pak, tapi kok masih yang sebelumnya ya Pak ya? Kita sudah bersurat. Soalnya ini masih kebacanya yang masih yang lama, Bu, masih Mali ini ya, Bu. Oh, iya Pak, dari akhir tahun kemarin 2023 sekitar bulan November kita sudah ganti SIS admin. Itu gimana ya Pak? Atau belum Cara SOP diproses? itu menyuratnya kemana ya Mas Heru? Ke cabang apa ke? Harusnya ke cabang dulu. Iya, kita sudah ke cabang. Saya mohon bantuannya Bu Mungkin Sri. nanti Bu Sri PIC-nya mau diinfokan ke saya surat dari cabang ke kantor pusat ya, biar nanti aku follow up ke kantor pusat untuk dirubah adminnya gitu. Ya, mungkin satker yang lain juga banyak yang kejadian seperti ini Iya, ya Bapak pasti. Ibu. Untuk yang sudah menyurat ke BRI tapi belum ada tanggapannya, silakan di-push lagi ke PIC masing-masing dan apabila tidak terselesaikan bisa menghubungi Mbak Sri ya. Boleh dibantu di list dulu, di compile sama Mbak Yuha. Nanti baru dari Mbak Yuha compare ke aku. Gitu ya. Boleh, boleh. Ini tadi saya sudah ngasih link yang sebenarnya gini, yang di link yang tadi itu kemarin saya bagi link terkait khusus kendala CMS. Jadi kita ada dua link ya Bapak Ibu. Yang pertama khusus kendala CMS. Yang kedua link yang dulu itu sudah ada pembagian PIC-nya masing-masing ya terkait kendala KKP, CMS, DJP. Nah, untuk yang kendala CMS mungkin bisa di link yang khusus CMS ya Bapak Ibu. Yang kemarin baru saya share. Jadi di link 3 itu ada dua link. Yang pertama pembagian PIC, yang rekap semuanya, kendala KKP, CMS, DJP. Nah, untuk yang sekarang khusus CMS, silakan isi di link yang khusus CMS. Terima kasih. Masih ada yang belum mau bertanya, Bapak Ibu, kita bacakan lagi Mas yang ada di kolom chat. Izin Bu, Boleh, Bu. boleh. Ya, gimana? Yang tadi belum selesai Bapas, berarti. oh iya silakan Bapas. Ya, gimana? Iya Pak, berarti kalau misalkan minta di reset yang adminnya aja bisa, karena sebelumnya Bisa. saya udah reset, cuma pas mau masuk keterangannya maksimum login retry terus kayak gitu Pak, jadi nggak bisa masuk. Pasti risetnya lewat yang menu ini ya di halaman awal ya. Iya. Ya, mungkin saya riset dari sini aja ya. Oh ya siap-siap Pak. Untuk emailnya ini ya. Iya. Bentar, Bu. Boleh dicek emailnya, sudah saya kirimkan. Oh iya Pak, siap sudah masuk Pak. Siap, boleh dicoba login, Ibu. Oh ya. Kalau misalkan hari ini berarti udah masuk. Ini sih di sini. Saya udah Oh ya sudah bisa masuk Pak. Ya, udah bisa kan Bu? Ya sudah bisa. Ya terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah mau jam 11. Dari Mbak Vita masih bertanya, bulan lalu sudah mengirimkan penggantian user sysadmin, email sudah masuk, sudah replay. Nah, ini langkah selanjutnya belum tahu nih, karena KPA belum dapat email dari SMS dari BRI. Ya, gimana, Bu?
dari BPS Kota katanya sudah mengirimkan penggantian user admin. Emailnya sudah masuk, sudah di-reply. Langkah selanjutnya seperti apa? Karena KPA belum dapat email dan SMS dari BRI. Ini maksudnya email dari mana ya? Silakan Mbak Vita kalau mau bertanya. Boleh di open mic aja Mbak Vita. Ini aku langsung kontak ke Askrindo-nya Pak, minta percepatan dong Pak. Ini Askrindo Pak. Ya, silakan Mbak Vita. Ini, Mas. Iya Bu Yoha izin. Ya. Gini Bu, kan waktu bulan kemarin itu kan BPS Kota mengajukan penggantian sysadmin. Nah, terus emailnya sudah masuk, diminta reply. Kalau sudah di reply, apakah itu otomatis aktif atau masih menunggu balasan dari BRI lagi? Kalau misalnya email sudah masuk, ini yang email sysadmin ya? Iya. Nah, kalau email sysadmin tinggal dipakai aja, nggak perlu di. Oh, jadi nggak perlu menunggu balasan lagi ya, sudah Nggak usah, langsung aktif ya? langsung aktif kok. Oh ya baik, terima kasih Pak. Nah, untuk yang KPA, ini pasti KPA-nya berubah juga ya orangnya. Iya. Nah, itu silakan diupdate di user admin ya. Di Oh user gitu. admin di masing-masing satker kan ada tombol edit kalau nggak salah. Bentar aku coba contohin deh. Baik Pak. Nih, berarti kas balik ya. Iya baik ya, sama Rajita. Kalau di tempat Bapak Ibu pasti akan seperti ini, nanti diedit aja. Kalau misalnya KPA-nya berubah, nanti desainer tinggal klik edit aja. Ganti namanya sama emailnya. Gitu. Kalau udah diedit, tinggal edit, nanti di-approve di sysadmin. Baru balik lagi ke admin, kalau udah berubah, balik lagi ke admin, klik edit, lalu klik reset password. Nanti dia akan menerima password baru untuk user KPA-nya ke email pemegang yang baru. Itu ya. Nih, Assalamualaikum. Morning Mas. Mas, case by case. Gimana Ibu? Udah ini? Boleh nggak? Sudah jelas? Boleh. Saya masih gagal login, Pak. Kenapa Bu keterangannya? Berarti bukan program Ramadan. Aku mintanya program Ramadan, nggak bisa. Itu BSD perusahaan. Iya, kakak nggak nyebut program Ramadan. Kalau reguler, iya bisa barusan. Fitri, silakan. Ya, sebentar, Pak. Sebentar, Mbak. Sebentar. Lagi saya coba login lagi. Ya, 3, 2, 1. Sesuai dengan itu. 3, 2, 1. Ini nggak bisa. Sebentar, 3, 2, 1. Valid klien atau user, Pak? Itu biasanya itu apa Bu? User ID-nya apa tadi? User itu ya admin. Corporate ID-nya Bu, salah itu tadi. Itu berapa sih Pak? STKM bukan Pak? Bentar, aku cekin. Kode satkernya berapa Bu? 572800. 572800. Corporate ID-nya berapa? Ya. Kemenak spasi pendis spasi 5800. Sebentar. User corporate ID-nya yang ini ya Pak ya? Yang ya. Kemenak spasi pendis spasi 572800. Spasi. Oh, siap. Sebentar Pak. Siap, Ibu. Sebentar, jangan tutup dulu. Enggak Bu, nggak ditutup kok Bu, tenang Bu. Kemenak huruf besar semua ya Pak? Iya Bu. Siap. Ya saya coba lagi Pak ya. Makasih Pak Heru. Iya Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya tadi masih ada yang raise hand. Udah nggak ada kayaknya. Oke, karena sudah 10
jam 10:55 Bapak Ibu. Harapan kami setelah diadakan kegiatan ini, Bapak Ibu yang belum pernah minimal login dulu ya Mas Heru ya, belum login Betul, bisa minimal login, login. bisa login dulu gitu, bisa lihat-lihat dulu nih fiturnya apa aja nih di Heeh. JPI. Nah, ini untuk apa ya, tutorial sendiri ada nggak Mas? Apa maksudnya kayak Setting tulisnya sendiri? Ada sendiri gitu PDF ya. atau video gitu terkait juknis penggunaan? Ada Bu, nanti aku kirimkan Oke, untuk kalau setting. misalnya ada materi terkait juknis penggunaan nanti minta ya untuk kami share di link. Jadi Boleh. untuk kegiatan hari ini rekaman Zoom nanti akan kami upload di YouTube. Linknya kita taruh di link yang sama. Terkait kendala-kendala penggunaan ya Bapak Ibu Satker BRI, kami sudah membagi PIC masing-masing eh, kendala terkait CMS, KKP, dan juga di JP, silakan menghubungi PIC masing-masing ya Bapak Ibu. Khusus kendala terkait CMS, kami sudah membuat link juga di link yang sama. Silakan disampaikan di situ. Nanti kita tangani sama-sama ya. Mudah-mudahan harapan kami di semester 1 ini Bapak Ibu sudah mengaktifkan dan juga melakukan minimal satu aja transaksi menggunakan CMS. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya sudahi ya Mas Heru dan Bapak Ibu semua. Siap. Ya, Terima kasih Ibu, baik. Bapak semua. Ya, kami dari KPPN Bekasi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bank BRI, untuk narasumber Mas Heru, Mas Sri, semuanya. Terima kasih telah bergabung dan mengisi acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Iwa. Terima kasih, Mbak izin Marisa. Bapak Ibu. Ya, Ibu Marisa, terima kasih juga. Makasih Pak Heru. Sama-sama Bapak.